Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang kita sudah memasuki kelas 9 nih. Nggak kerasa ya, perasaan baru kemarin kalian pada baru masuk kelas 7. Sekarang udah kelas 9 lagi aja, udah pada gede nih, bentar lagi SMA. Nice. Di kelas 9 ini, kita akan memulai pelajaran kita dengan congratulations. Ada yang masih ingat nggak nih apa artinya congratulations? Congratulations artinya adalah ucapan selamat. Kita dulu waktu kelas 8 pernah kok bikin kartu untuk mengucapkan selamat kepada orang lain. Tapi itu kan bentuknya kartu ya, bentuknya tulisan. Nah sekarang gimana caranya kalau kita mau mengucapkan selamat tapi dalam bentuk lisan? Ngomong langsung nih sama orangnya. Yuk, kita mulai dari definisinya dulu. Congratulations is words expressing praise for an achievement or good wishes on a special occasion. Yang artinya, kata-kata yang mengekspresikan pujian untuk suatu pencapaian atau harapan-harapan yang baik dalam kesempatan-kesempatan yang spesial. Kesempatan-kesempatan spesial ini yang kayak apa sih? Misalnya, ada orang ulang tahun. Nggak tiap hari kan, cuma setahun sekali, itu adalah kesempatan spesial. Maka kita berilah dia yang lagi ulang tahun ucapan selamat. Kemudian, misalnya ada orang yang lulus masuk ke universitas terbaik se-Indonesia. Kan jarang-jarang ya orang bisa masuk universitas terbaik se-Indonesia. Terus, gimana nih caranya kita mengucapkan selamat kepada orang yang akan kita beri selamat? Di sini aku punya contohnya. Yang pertama ada congratulations. Kita tinggal bilang congratulations aja. Gampang kok, cuma satu kata. Congratulations. Kemudian ada happy birthday. Ini khusus untuk yang ulang tahun. Kemudian Happy Eid Mubarak. Nah ini untuk yang orang Islam ketika dia merayakan Idul Fitri, kita mengucapkan Happy Eid Mubarak. Kemudian Merry Christmas, ini untuk orang Kristen ya. Jadi ketika orang merayakan hari Natalnya, biasanya mereka saling mengucapkan Merry Christmas. Kemudian ada congratulations on being the champion. Nah ini misalnya ada seseorang memenangkan sesuatu nih. Dia ikutan lomba terus jadi juara. Kita ucapkan ekspresi yang ini. Kemudian I'm happy for you, congratulations. Yang ini juga bisa ya, dalam keadaan yang tadi, dalam situasi yang tadi. Kemudian ada congratulations for your graduations. Graduations itu artinya kan kelulusan ya, berarti ini diucapkan untuk orang yang baru saja menghadapi kelulusan. Misalnya kelulusan SD, kan gak mungkin ya setelah lulus SD kita ngulang lagi SD. Nah, kita berilah selamat. Kemudian terakhir ada good job. Good job ini untuk orang yang berhasil melakukan suatu pekerjaan. Misalnya kalian disuruh presentasi, terus presentasi kalian berhasil dan banyak dipuji orang. Nah, kita juga ikutan muji, kita bilang good job. By the way, di sini ada yang nyadar nggak sih? Kenapa tadi ketika judul tuh tulisannya congratulations aja? Kita balik lagi ya. Nah, kita lihat di sini tulisannya congratulations. Ya kan? Kemudian di dalam contohnya tulisannya congratulations pakai S. Apa sih bedanya congratulations dengan congratulations yang pakai S? Kita mulai dari congratulate ya. Congratulate itu adalah kata dasar dari congratulation dan congratulations yang pakai S tuh. Perbedaannya itu dari formnya atau dari bentuknya. Kalau congratulate itu adalah verb itu kata kerja. Kalau congratulation yang tanpa S adalah noun
atau kata benda. Kemudian yang terakhir, congratulations adalah interjection atau kata seru. Cara membedakan congratulation dan congratulations gampang sebenarnya. Kalau congratulations yang pakai S, pasti belakangnya selalu ada tanda seru, karena dia bentuknya kata seru. Sama seperti di bahasa Indonesia ketika kita ingin mengucapkan selamat kepada seseorang, misalnya kita mau ngasih selamat kepada yang lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun, pasti kan belakangnya kita tulis tanda seru kan ya. Nah itu sama kayak di bahasa Inggris juga gitu. Kata serunya selalu pakai tanda seru di belakang. Itu doang sih bedanya. Di sini ada nggak sih yang bertanya-tanya kenapa ada congratulations, kemudian ada happy birthday, kemudian ada merry Christmas. Kenapa nggak semuanya kita bilang aja pakai congratulations biar gampang? Congratulations, congratulations birthday, congratulations Eid Mubarak, atau congratulations Christmas gitu. Why? Apa penyebabnya? Di sini bakal aku jelasin. Ada yang namanya collocation. Dalam bahasa Indonesianya kolokasi, hampir sama ya. Arti dari collocation adalah two or more words that often go together. These combinations just sound right to native English speakers who use them all the time. On the other hand, other combinations may be unnatural and just sound wrong. Yang artinya dua kata atau lebih yang biasa kita sebut frase itu loh, yang sering diucapkan berbarengan. Kombinasi ini terdengar benar kalau disebutkan oleh native speakers karena mereka pakai kolokasi ini setiap saat. Tapi kalau misalnya didengar sama orang yang tidak berbahasa itu, kedengarannya tuh aneh. Contoh di bahasa Indonesianya ya. Misalnya olahraga. Kalian pernah dengar gak sih ada yang bilang olah badan atau olah tubuh? Gak ada kan? Kalau olahraga pasti kita ya bilangnya olahraga. Padahal raga itu kan sama artinya dengan badan, sama artinya dengan tubuh. Tapi tidak bisa tuh kita gantikan si raga ini menjadi olah tubuh atau olah badan. Nah ini kita sebut kolokasi. Jadi di bahasa Inggris juga ada tuh yang namanya kolokasi kayak happy birthday, merry Christmas, and then congratulations. Itu nggak bisa diganti satu sama lain karena bakal aneh kedengarannya. Padahal artinya sama-sama selamat semua ya. Kemudian ada lagi di bahasa Indonesia mati lampu. Kalau misalkan lagi mati lampu kan kita bilangnya mati lampu. Tuh barusan juga aku bilang mati lampu. Ada nggak coba orang yang bilangnya wafat lampu? Kan nggak ada. Lucu atau nggak meninggal lampu gitu. No way. That sounds weird. Aneh banget gitu kan. Jadi kita pakai mati lampu. Kemudian ada taman kanak-kanak. Kenapa nggak taman anak-anak coba? Kan aneh kedengarannya ya kalau taman anak-anak. Nah, ini nih contoh-contoh kolokasi di bahasa Indonesia. Gimana? Kalian semua sekarang sudah paham ya caranya kita memberikan selamat kepada seseorang tuh apa aja sih ekspresi-ekspresinya? Tergantung situasi biasanya. Kalau ulang tahun ya kita bilangnya happy birthday. Kalau lagi lebaran kita bilangnya happy Eid Mubarak. Kalau lagi sukses kita bilangnya good job atau congratulations. Pokoknya tergantung situasi yang sedang dihadapi. Kalau tadi kita memberikan selamat, sekarang bagaimana caranya kita memberikan respons kepada orang yang memberikan selamat kepada kita? Oke, responsnya tuh macam-macam ya. Ada thank you, ada thanks, ada thank you very much, ada it's very good of you to say so, and then how nice of you to say so, and then thank you very much for saying so. Dan contoh terakhir di sini adalah I'm glad you think so. Ini sih sebenarnya artinya sama-sama aja. Artinya tuh terima kasih juga. Jadi untuk mempersingkat, kalau misalnya kalian mau merespons ucapan selamat, tinggal bilang thank you. Lebih mudah, singkat, padat, dan jelas. Bagian terakhir nih,
Ada contohnya. Percakapan Mira dan Chris. Kita mulai dari Mira. Kita baca ya. Chris, would you like to try these cookies? Chris, mau nggak nyicipin kue-kue ini? Kata Mira. Sure, thanks. What is the occasion? Tentu saja, makasih. Dalam rangka apa nih? Tiba-tiba ngasih kue tuh kan, penasaran Chrisnya. I just graduated at last grade on my French course. Katanya, aku baru saja lulus tingkat akhir kursus bahasa Prancis. Wih, baru lulus dia nih. Kemudian Chrisnya bilang selamat nih ke Mira. Well done, congratulations. Bagus sekali, selamat. Nah, di sini ada dua ucapan congratulations ya. Yang pertama well done, yang kemudian congratulations. Ucapan selamat itu bisa juga dalam bentuk pujian. Kayak gini, well done. Sama kayak contoh yang tadi sebelumnya tuh, good job. Itu juga kan pujian ya. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam ucapan selamat. Nah, si Mira ini ngejawab dengan kata thanks. Singkat, padat, dan jelas. Atau thank you juga boleh. Kayak yang tadi aku bilang, kalau nggak mau panjang-panjang, pusing, ribet, udah tinggal bilang thanks aja. Terima kasih, dia bilang. Let's go celebrate it. Ayo kita rayakan, yeay, kita ngerayain kelulusan. Good idea, kata Chris. Ide yang bagus. Ada contoh kedua. Sini nggak ada artinya. Ada person 1 and then person 2. Person satunya itu berarti Dian dan person 2-nya berarti Vita. Kata orang yang pertama, kata Dian. Hello Vita. Terus dijawab sama Vita. Hai Dian. Kemudian dijawab lagi, I hear that now is your birthday, is it true? Dengar-dengar katanya sekarang kamu ulang tahun ya. Benar, itu nanya tuh dia kan. Terus dijawab lagi tuh, haha, yes that's true. Betul, sekarang aku ulang tahun, ucapin dong gitu. Biasanya gitu ya. Sekarang orang kalau ulang tahun minta diucapin. Akhirnya diucapin tuh kan sama person 1. Tadi person 1 siapa sih? Person 1 itu Dian. Happy birthday Vita, kata Dian. Tuh, dia pakainya yang happy birthday ya. Selamat ulang tahun Vita. Vitanya ngejawab thank you. Berarti ini Vitanya gak mau ribet. Kita juga gak mau ribet kan ya. Makanya dia cuma jawab thank you. Thank you Dian. Terus akhirnya si Dian ini ngasih harapan-harapan gitu deh ke Vita. Doa gitu ya. Hope you are healthy and kayaknya untuk safety ini kurang cocok ya. Masa aman sih? Mungkin maksudnya tuh semoga kamu selalu sehat dan bahagia. Berarti hope you are always healthy and happy. Terus diaminin deh sama Vitanya. Amin, thank you dear. Nah, udah cukup jelas kan ya penjelasannya? Nanti kalau misalnya kita masuk kelas nih, kita bakal praktek caranya mengucapkan selamat dan merespons ucapan selamat. Okay? See you on the class and then see you on the next video. Bye-bye.